sangat appreciate ya kalau memang pemerintah bisa membentuk satgas untuk menilai dan melihat langsung kondisi perdagangan transaksi biji nikel ore baik dari kami penambang ke pihak smelter, karena bukan hal yang agak sulit juga kami sampaikan bahwa masih banyak juga teman-teman yang akhirnya mau nggak mau tetap menyuplai tapi dengan kondisi harga yang lebih tinggi, kadar yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya kontrak saat ini 1,8 CAF 27 bagi kami itu sangat amat tidak masuk akal karena kebanyakan juga pihak smelter terutama yang quote-unquote smelter raksasa itu 70% kargo kami selalu di reject padahal kami sudah membayar pajak lunas di pelabuhan muat kami untuk kadar 1,8. Tiba di pelabuhan smelter itu selalu dalam kondisi reject oleh surveyor yang mereka tentukan sendiri. Jadi mau nggak mau kami meminta kepada pihak pemerintah juga bagaimana membentuk satgas yang bisa mengawasi langsung praktek perdagangan biji nikel di lapangan. Jadi jangan hanya menerima laporan tapi melihat langsung, mengecek langsung, berdiri langsung di lapangan bagaimana kondisi kontrak maupun transaksi maupun pembentukan surveyor maupun pengambilan sampel sehingga terjadi fair gitu loh. Ya ini yang kami minta sehingga kami memohon kepada pemerintah segera tim satgas ini memang harus segera dan harus melibatkan di lapangan seperti pemerintah daerah karena satgas ini dari pemerintah pusat. Kami meminta juga pihak pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, kemudian kami juga sangat terbuka untuk kami bisa dilibatkan sehingga kami tahu bagaimana proses transaksi perdagangan biji nikel yang terjadi di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Maria. Oke, Pak Jonathan, dari Anda seperti apa? Mungkin sekaligus juga Anda menanggapi bahwa ternyata tidak terlalu banyak atau tidak ada kontrak-kontrak untuk dari smelter nikel yang menyampaikan untuk kadar nikel di bawah 1,8. Nah ini mungkin bisa sekaligus nih dijawab terkait mengenai adanya lagi tekanan begitu ya terkait mengenai pembentukan satgas ini untuk memantau begitu ya penjual atau jual beli biji nikel ini. Seperti apa Pak Jonathan? Terus terang saja ya, sejak dulu kalau bicara tentang harga patokan mineral, itu tidak ada angka yang bisa kita percaya. Tadi Bu Lengki tadi sudah bicara, satu harga bisa berlaku 3 bulan. Apa itu nggak konyol? Harga tiap hari naik turun kok pakai patokan harga yang sudah berumur 3 bulan. Lah itulah yang kita orang katakan. Karena yang membuat aturan ini sendiri tidak mengerti tentang hal-hal itu. Kalau dia nggak ngerti ya begini. Dan itu jangan bicara tentang nikel saja. Tentang harga-harga dari mineral yang lain juga sama. Mereka juga mengeluh. Pak, kalau bikin patokan kok kayak gini. Ya saya bilang kalau mau bikin patokan. Ini berarti Pak Jonathan melihatnya seperti apa? Ini maksudnya dari sisi pembentukan harganya yang memang mungkin tidak terlalu pro ke smelter atau seperti apa nih Pak Jonathan? Ini karena kita kaitkan lagi terhadap sanksi. Kalau seandainya nanti tidak mengikuti harga dari HPM sendiri begitu. Seperti apa nih Pak Jonathan? Pak Jonathan? Oke. Bu Medi mungkin bisa sedikit mengomentari tadi statement sedikit dari Pak Jonathan? Ya memang tidak itu saja. Oke, bisa diulangi lagi Pak Jonathan? Mohon maaf, suaranya agak sedikit putus-putus. Oke, saya tampaknya Pak Jonathan agak sedikit ada kendala begitu ya. Saya mau ke Bu Medi terlebih dahulu. Bu Medi seperti apa tadi untuk statement yang disampaikan oleh Pak Jonathan? Jadi yang bisa kami sampaikan Pak Yonatan bukan saya membela pemerintah, tapi menghitung rumusan harga HPM itu bukan 3 bulan yang lalu Pak, tapi dihitung sejak 3 bulan lalu sampai bulan yang ditentukan. Artinya diambil rata-rata Pak. 3 bulan berjalan itu diambil rata-rata untuk ditentukan harga baik dari harga London Metal Exchange LME maupun dari Asian Metal. Nah, itulah yang dijadikan patokan harga oleh Minerba untuk membentuk Capman. Pembentukan harga HPM.